新番組ウルトラマンオメガダイジェスト TV. Halo cuy, selamat datang kembali di channel gua Farsatsu. Jadi di sini gua bakalan ngebahas info terbaru atau terupdate dari Omega. Ya lebih tepatnya di sini gua bakalan breakdown trailer terbaru ya dari Omega. Ya dipublish kemarin Kamis. Tadinya gua mau bahas langsung terus gua upload sehari setelahnya. Cuman ya karena besoknya lebaran jadinya ya gua tunda dulu. Oh ya BTW selamat hari raya Idul Adha ya buat lu pada yang merayakan. Ya daripada gue kebanyakan yapping ya mending langsung aja lah. Lagian kalian juga gak bakal nonton sampai habis pembahasan sampah gue ini. Jadi yaudahlah gas. Jadi sebelum gue breakdown trailernya, gue bahas dulu case terbaru yang belum gue bahas, yaitu Ayumi Ichido yang akan diperankan oleh Ayano Kudo. Jadi bukan Nanokahara ya, walaupun gue ngarepnya Nanokahara, cuman ya udahlah, namanya juga rumor. Oke langsung aja gue bacain sinopsisnya. Seorang ahli biologi yang bekerja untuk National Center for Natural Research atau disingkat NCFNR, ya gitu lah ya, sambil terus meneliti spesies yang terancam punah di Jepang, ia membantu penyelidikan pemerintah terhadap kaiju saat mereka muncul. Ia terinspirasi untuk terlibat dalam perlindungan hewan oleh orang tuanya yang merupakan dokter hewan. Ia telah menyayangi makhluk hidup sejak usia muda dan reptil adalah hewan favoritnya, terutama kura-kura. Mimpinya adalah untuk tinggal di Pulau Selatan, terlibat dalam konservasi hewan dan mengamati kura-kura. Ia adalah wanita yang lincah namun serius yang mengambil langkah tegas menuju mimpinya. Setelah pertemuan yang menentukan di tempat kejadian insiden kaiju, ia mulai bekerja dengan Sorato dan Kosei yang memanggilnya Ayu. Saat ini mengikuti insiden kaiju. Jadi Mbak Ayu ini ahli dalam penelitian ya, mirip kayak karakter Natsume di serial Ultraman Arc kemarin. Entah kenapa ya gue lihat Mbak Ayu di foto ini tuh kayak B aja, kayak oh ya udah gitu. Cuman pas lihat fotonya yang lain sebelum jadi case Omega, gue tuh seketika langsung terstun cok. Kayak cocok nih jadi my istri. Jadi itu dia sepintas soal case baru dari Omega. Lanjut ke trailernya. Dan fun fact soal narator dari trailer ini tuh adalah si Hibiki Taicho ya, yaitu Kapten Super Guts. Di awal scene kita diperlihatkan si Omega atau si Suroto ini tuh jatuh, entah ini di dalam wujud Ultraman atau manusia, tapi kayaknya dalam wujud manusia sih, kayaknya. Setelah itu scene-nya beralih lagi ke si Kosei yang sedang kerja part-time di gudang, dan dia menemukan si Suroto yang lagi makan mie. Mungkin si Suroto ini tuh luntang-lantung di jalan, terus nemu sebuah gudang, terus dia masuk dan nemu makanan. Kebetulan dia lapar dan dia makan makanan tersebut dan akhirnya ketemu si Kosei. Ya mungkin gitu kali alur cerita soal pertemuannya. Nah itu sih cuman alur yang gua buat sendiri aja sih, jadi ya jangan terlalu dipercaya cuy, tapi mungkin aja beneran, jadi ya gak tau lah. Setelah pertemuan itu si Kosei ini langsung ngasih nama Sorato Kida ke si Suroto. Setelah pengenalan muncul monster dan seketika ingatan si Suroto ini kayak kembali dikit, dan seketika langsung nyebut kaiju dan langsung berubah di hadapan si Kosei. Mungkin setelah melihat perubahan si Suroto menjadi Omega, Kosei berinisiatif untuk menyembunyikan identitas si Suroto karena ya udah kelihatan di beberapa scene yang si Kosei ini tuh mencoba menyembunyikan identitas si Suroto. Setelah itu scene-nya itu langsung berfokus ke Mbak Ayu. Setelah Mbak Ayu ini tuh ketemu sama si Kosei dan Suroto, Mbak Ayu ini mutusin buat ikut sama mereka. Ya mungkin si Mbak Ayu ini tuh ikut karena pengen bantu si Suroto dan buat meneliti si Omega, karena ya bisa sekalian membantu penyelidikan kaiju juga sih. Lagian si Omega ini tuh bisa dibilang pemicu datangnya si kaiju sih, karena ya sebelum adanya Omega di bumi itu ya damai-damai aja, tapi setelah ada Omega baru ada kaiju. Mungkin pas si Omega itu jatuh ke bumi, si Omega itu kayak membangunkan kaiju-kaiju yang ada di bumi, atau mungkin si villainnya yang ngebangkitin kaiju. Ya kenapa bisa ngebangkitin? Ya mungkin karena si villainnya itu kayak ngelacak atau ngikutin si Omega, dan ya akhirnya ketemu terus ngebangkitin kaiju yang ada di bumi biar si Omega itu menampakkan diri atau muncul. Atau mungkin villainnya yang ngirim kaijunya ke bumi? Ya gak tau lah, kita lihat aja nanti. Setelah scene Mbak Ayu, scene beralih lagi ke scene Meteo Kaiju dan Armor Omega. Yang pertama ada Rekinesis, ya ini udah gua bahas di video pembahasan sebelumnya. Singkatnya si Rekinesis ini kaiju naga yang memiliki kekuatan psikokinesis. Rekinesis ini punya sifat yang ramah dan ketika berubah jadi armor, Omega jadi bisa pakai kekuatan psikokinesisnya. Dan si Rekinesis ini langsung jadi pedang ya ketika jadi armornya Omega.
dan bisa mengeluarkan petir juga ternyata. Untuk si Tegaron itu kaiju harimau, dia punya sifat yang kasar dan punya kemampuan fisik yang kuat, terutama kecepatannya. Dan ketika jadi armor, Omega punya senjata claw, dan claw ini tuh bukan hanya sekedar cakar ya, jadi itu bisa dipakai buat nembak, jadi bukan hanya bisa cakaran aja. Dan di sini kita bisa lihat si Kosei ini ngesummon kaiju, tapi di sini malah lebih kayak bersatu sama kaijunya sih daripada ngesummon si kaijunya. Atau mungkin pas si Kosei ini ngesummon si Meteo Kaiju, kesadarannya si Kosei ini tuh kayak pindah ke si Meteo Kaijunya ya. Jadi di dalam kesadaran Meteo Kaiju itu ada dua kesadaran, si Kosei sama si Meteo Kaijunya. Jadi kayak mirip Philip di Kamen Rider Double. Ya itu sih cuman sekedar prediksi gua aja sih, tapi bakalan menarik sih kalau emang kayak gitu. Dan di akhir scene trailer kita bisa dengerin sepintas soal lagu openingnya yang bakalan dinyanyikan oleh S, yang pernah nyanyiin opening anime Kunci Biru alias Blue Lock yang animasinya gelo PPT cuy. Opening Omega itu berjudul Bright Eyes, dan ending songnya berjudul Missing Link akan dinyanyikan oleh Mindarin dan S. Mindarin itu yang nyanyi ending song Belajar ya kalau kalian tahu. Jadi itu dia breakdown trailer terbaru dari Omega. Sisanya sih ya info mainannya aja sih, kayak di X atau SHF-nya. Ya siap-siap aja lah dulu pada yang mau beli di X sama SHF-nya, karena ya harganya pastinya bakalan digoreng abis. Jadi ya siap-siap aja lah ya. Jadi ya kalaupun ada info lanjutan soal Omega bakalan gua post di short ataupun gua kumpulin dulu. Jadi ya udah, gua Farsatsu pamit undur diri. Ciao.